Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat menikmati video-video dari saya. Pada kesempatan kali ini kita mau melakukan atau mengganti IC audio yang dengan seri TEA 2026. Kita ganti pakai KA 2206. Oke, simak terus videonya. Jangan di skip ya. Kalau di skip boleh, silahkan saja karena itu hak Anda tentunya. Di sini saya akan menunjukkan step by step atau setiap melakukan perbaikan itu kita rekam. Kita sengaja nggak di skip atau nggak dilewatin biar semua tahu cara proses perbaikannya gimana saja. Untuk ini, untuk IC subwoofernya dia di bagian sini karena dia ada soketnya yang ke speaker subwoofernya, jadi kita ganti yang IC nya saja langsung. Kita bongkar, kita coba. Untuk ini ini merek Advan ya, dia solderannya di IC audio sebelahnya dia sudah mulai retak-retak, nanti kita solder ulang. Kita fokus penggantian IC dulu untuk ini. Dan kita coba melakukan pelepasan dulu. Kita gunakan nih, di sini terlihat nggak ya? Masih terlihat. Good soldering plum solder sucker ya, made in Jepang, tapi kita nggak tahu ori atau enggak. Namun untuk plastiknya dia cukup bagus. Di tas saja sudah lebih dari 2 tahun, itu kadang keinjak kadang ini, dan dia masih oke saja, masih aman. Berarti kemungkinan dia ori. Kita coba lepas. Untuk pin kaki IC yang ada pendinginnya itu agak berat ya, mungkin untuk solder 60 watt itu sedikit presisi atau kurang panas sedikit. Jadi ya mungkin emang ada saran dari salah satu kawan kita yang di channel saya, itu emang harus menggunakan solder 80 watt atau 100 watt, mungkin dikasih dimmer. Kita gunakan solder 40 apa ya, 40 apa berapa ini, lupa, nggak ada tulisannya, udah hilang. Kayaknya 40 watt, mungkin harus 60 watt atau berapa, kurang ini ya. Kasih dimmer, kita belum. Solder yang besar ada sih, cuma kita belum pakai karena kita belum beli dimmernya. Itu dimmer di online itu kayaknya nggak mahal amat, atau kita bisa bikin sendiri dengan bekas dari modul mesin cuci, mungkin bisa dipakai. Oke, untuk ini semua sudah oke, tinggal kita lepas, coba apakah dia terlepas ya. Untuk kupu-kupunya atau pendingin sirip model kupu-kupu terbang sudah bisa dilepas. Sebentar, kayaknya ini apa udah ganti ya? Oh iya, ini dulu aku udah ganti pakai KA dulu, salah. Oke, next IC nya ternyata dulu itu saya sudah pernah ganti pakai seri KA 2206. Jadi untuk ini dia aslinya emang TEA, cuma kayaknya emang pernah disolder ya, kayak pernah disolder sama saya.
Iya, dia udah pakai seri KA2206. Oke, kita langsung saja kita grease, kita kuatkan lagi dengan pendinginnya. Ternyata di sini sudah pernah, ini kayaknya udah pernah saya servis dulu, cuma saya lupa ya, mungkin itu udah diganti pakai KA2206, atau mungkin ini sudah bawaan dari speaker. Ternyata dari perakitnya sudah tahu memang dari TEA 2025 itu kurang baik, pakainya KA2206. Kita ambil grease sebentar ya biar lebih merata pendinginannya. Oke, di sini kita siapkan tianmu yang warna kuning sebagai penghantar panas yang cukup recommended. Kita pasang. Ini kayaknya dulu pernah aku ganti, apa emang udah ganti, emang udah bawaan ya, kayaknya udah bawaan atau udah pernah aku ganti ya, lupa sih. Tapi untuk solderannya memang agak sedikit ori ya, masih ada kayak ciri-ciri solder masih ori. Bawaan pabrik itu dia seperti suhu panas, ada cacat-cacat gelembung. Oke, kita solder saja. Untuk line input dan outputnya kita akan coba tuker saja, karena line outputnya dia model jack earphone, menurut saya kurang bagus, kurang standar. Mungkin takutnya orangnya mau ganti speaker yang lain yang bisa colok RCA, ya kita pakai seperti itu. Oke, kita solder. Oke, kita solder. Kita sudah kasih penghantar panas yang terbaik menurut saya. Oke, solder. Oke, untuk penyolderan IC sudah selesai. Kita lanjut penyolderan pin lainnya yang kendor-kendor biar lebih aman lagi. Terutama untuk pin IC yang bagian sebelahnya, bagian audionya itu dikuatkan lagi biar lebih oke, lebih sip. Untuk elko-nya nanti kita juga ganti yang rada gedean, karena emang ada fitur subwoofernya atau speaker low. Jadi kita elko-nya digedein, jangan standar banget, karena cukup beresiko. Yang pertama, suara audio yang keluar itu seperti pecah karena tegangan drop atau ampernya kurang seimbang, karena dia kurang untuk kapasitas penyimpanan sementaranya atau elko-nya. Stabil tegangannya itu dia kurang menurut saya, jadi kita harus ganti. Terus untuk line inputnya kita juga akan pindah dengan line input output kita tuker. Jadi untuk inputnya kita rubah pakai jack head
yang 3,5 mili. Untuk line outputnya kita pakai jack RCA. Jadi di sini untuk penyolderan ini kita sama kuatkan juga biar enggak kendor-kendor. Untuk dijadikan line inputnya, terus line outputnya sama udah disolder. Kita cek lagi yang lainnya, takutnya ada yang kendor. Oke, mohon maaf bila audionya nanti ada suara noise atau dengung, jadi kita sambil ngecas karena baterainya cuma 10%. Oke, kita tinggal melepas elko VCC yang aslinya. Kita yang awal mula 1000 mikro kita ganti pakai 2000 mikro. Untuk elko VCC ya, elko utama. Untuk bagian apa ini, nanti ada saya berniat mau pasang Bluetooth, jadi kita mau karena mau pasang Bluetooth ya, yang jelas kita mau ini dulu tes pakai Bluetooth saya yang eksternal dulu sementara. Untuk elko nya kita coba cari. Elko nya kita cari yang 2200 mikro. Kalau 4000 kegedean, 1035 kurang ya, kalau enggak 2200 ya 1000 mikro 35 volt ya emang udah cukup, namun bagi saya kurang sedikit cocok ya. Nah ini saya dapat 2225 volt. Kita dapat sama dari bekas audio karena bagaimanapun elko diusahakan masih satu, bisa dibilang satu frekuensi atau satu jalur. Elko audio ya harus menggunakan elko audio karena kualitasnya dia lebih baik daripada elko yang bukan dikhususkan untuk audio. Untuk elko yang lainnya hanya sekedar penyeimbang VCC saja, jadi kurasa menurut saya agak sedikit berbeda tingkat kelenturannya, bisa dibilang kalau bahasa umum atau bahasanya ya yang umum lah, bahasa umum atau bahasa saya. Mungkin ada beberapa bahan pembikin atau bahan yang digunakan untuk membuat sebuah elko dia mungkin kualitasnya lebih bagus, karena memang saya mengamati itu kalau elko yang biasa itu mungkin real kapasitas namun dia agak sedikit kurang, bisa dibilang ampernya kurang, jadi hanya sebatas kapasitas saja. Untuk ampernya mungkin kurang, jadi kita gunakan yang bekas audio, biasanya untuk ampernya dia bagus. Ada sempit ya, padahal ini sama. Oke, kita coba tang lancip, cari tang lancip. Oke,
kita sesuaikan kakinya dulu, ini dirata-ratain, kakinya dilurusin dulu, terus kita desain sedikit, ditekuk ke dalam biar sama. Kita coba cocokin, masih kurang ke dalam sedikit. Kurang lebih hampir sama ya di sini. Kalau udah dilurusin kakinya itu masangnya agak sedikit mudah karena hampir sama, tinggal mungkin diameternya rada berbeda sedikit. Ini lebih rapat daripada yang aslinya. Oke, kita solder. Oke, untuk ini sudah selesai. Tinggal kita merubah untuk bagian outputnya saja. Untuk bagian output, oh iya, ini solderan AC-nya kurang, yang satu kurang kencang. Jadi untuk soket AC atau dari trafo itu kurang kencang, jadi kita jumper langsung dengan salah satu kaki dioda. Mungkin menjadi masalah di situ, kadang nyambung kadang tidak, dan hasil suaranya kurang bagus. Oke, kita tinggal oper antara output dengan input. Ini rada berbeda ya, rada sedikit susah, mungkin butuh kabel jumper di sini. Kita butuh kabel jumper pakai tang. Jadi kita rubah dulu. Untuk input dan outputnya kita putar. Kita sedikit dikupas untuk elko-nya, kita sedikit dikupas, rada sedikit susah ya, in out. Oke, untuk elko inputnya kita langsung lepas. Rada susah ya. Kita sedot dulu timahnya, dipastikan agar tidak konslet. Kita mau seperti aslinya, namun di sini kita rubah input dan outputnya karena jack inputnya itu tidak
ada atau sudah bekasnya udah dilepas sama teknisi lain, jadi kita harus beli lagi. Kita gunakan yang ada saja, yang penting kena baru. Kita juga ada stok. Oke, untuk elko input kita sudah lepas. Nanti kita pakai ini saja. Kita dipasang ya, tapi rada susah sih, mending di bawah alias dipasang sedikit terbang atau dipasang di luar. Dan bagian output kita kerok. Jadi untuk ini kita potong jalur cukup jauh. Untuk kapasitornya kita nggak urut dulu, kita potong dari di sini kita sudah potong karena dia melewati dekat AC input, jadi kurang, menurut saya sedikit bikin IC cepat rusak bisa. Yang kedua bikin audio kurang halus. Ini juga kita kerok lagi karena ini untuk jalur input, jadi kita pastikan jalur input itu jangan berdekatan dengan AC atau tegangan biar tidak terjadi noise. Kita gunakan jumper 2 kabel. Kita oper sebagai output. Ntar untuk inputnya kita pasang menyusul atau nanti kalau sudah ada bluetoothnya pasang output. Jadi untuk outputnya kita gunakan jack RCA. Ini untuk output. Untuk inputnya nanti kita pakai model jack head. Jadi untuk inputnya dia head to head atau kepala headset ke kepala headset. Jadi untuk outputnya kita pindah saja atau kita gunakan bagian atas atau kita masukkan lewat lubang biar lebih rapi saja. Sedikit sulit ya, namun kita emang harus bersabar. Namanya juga elektronik itu melatih kesabaran, ketenangan tentunya. Ada susah juga ya. Set, masuk ya. Karena tempatnya nyelip di bagian depan, kita mau lepas potensinya, takutnya ntar bikin rusak bagian depannya. Kita langsung ya, setelah masuk kita tekuk biar tidak lepas lagi. Terus yang satu cari mana.
Iwak kolor. Jangan olor. Lele lempong. Set. Si keluar. Is wingi Ngarap. Nanti dok. oke, kita tinggal solder bagian Olor sepira olor. belakang, kayaknya agak sedikit berkarat. Tadi pinggirnya belakang apa? Hah? Pinggirnya belakang. Oke, kita solder. Untuk bagian output, jadi untuk bagian input kita gunakan nanti. Jelas kita yang penting udah pasang dulu untuk outputnya. Oke, kita langsung coba tes saja bagian subwoofernya dulu. Untuk bagian speakernya kita coba untuk outputnya itu pakai ini saja, speaker ini dulu. Untuk speaker yang aslinya karena harus dibongkar, kita takut kelamaan. Kita langsung saja solder atau dipasang langsung. Oke, kita coba colokkan. Saklarnya udah ambil. Untuk outnya ke speaker subwoofernya kita pasang. Kita colok. Dia sudah stereo, kita maksimalkan semua volumenya. Kita coba pakai eksternal atau buzzer saja biar enak. Tuh, kita coba, siapa tahu bunyi. Ya, dia sudah OC dan sudah berhasil. Tinggal kita nanti beli bluetoothnya, order di online, kita beli buat pasang di sini. Dan untuk speakernya kita nanti pakai jack stereo, pakai jack RCA. Di toko itu banyak, beli satu yang isi 3 itu tinggal dibelah jadi 2, ambil satu saja, entah warna merah atau di putih atau kuning, kita pasang ke speaker. Oke, begitu saja informasi dari saya untuk ini. Ternyata IC-nya dia belum rusak, hanya saja solderan sudah retak-retak. Oke, langsung saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.